Halo pendengar semua, selamat datang kembali di podcast kali ini. Saya ini akan memandu kita dalam diskusi kita hari ini dengan tema yang sangat penting, yaitu kawin tangkap dari sudut pandang perempuan. Untuk membahas ini, kita sudah kedatangan dua narasumber yang cukup hebat. Yang pertama adalah Sanya. Halo Sanya, apa kabar? Halo Numi, kabar baik Numi. Terima kasih banyak atas undangannya bagi saya untuk menghadiri podcast kali ini. Saya turut berbangga atas undangannya. Terima kasih banyak Numi. Senang sekali bisa berbincang dengan Sanya. Dan narasumber kedua kita adalah Julian, seorang korban yang berani untuk berbagi kisahnya dengan kita. Halo Julian, bagaimana kabarnya? Halo Numi, kabar baik. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Terima kasih Julian. Sebelum kita mulai lebih dalam, bisa saya jelaskan apa itu kawin tangkap? Ya, tentu Numi. Kita tahu bersama di mana kawin tangkap itu adalah praktik yang dilakukan kepada seorang perempuan dengan paksa, di mana perempuan tersebut harus mau menikah dengan pihak laki-laki secara paksa dengan cara diculik, dalam kata kasarnya diculik ya. Seperti halnya praktik ini sudah seringkali atau kerap kali terjadi di Indonesia, terkhususnya di daerah kita sendiri, yakni di Sumba Timur, di Sumba Tengah, dan di Sumba Barat Daya. Nah, kita bisa angkat salah satu contoh tahun lalu, yakni tahun 2023, tepatnya pada tanggal 7 September. 7 September itu hari apa ya? Hari Kamis. Pada hari Kamis itu ada seorang perempuan yang diculik oleh pihak keluarga laki-laki. Di mana sih isunya? Kita dengar-dengar ya bahwa ayah dari korban perempuan ini sudah mengetahui hal tersebut karena ayahnya memiliki utang pada keluarga laki-laki. Tetapi jeleknya anaknya yang perempuan tidak mengetahui hal tersebut. Jadi pada saat itu pihak keluarga dari laki-laki melakukan praktik kawin tangkap ini atau yang disebut piti rambang dalam bahasa Sumba Timur, di mana pada hari Kamis, perempuan itu sedang berjalan, lalu tiba-tiba muncul segerombolan orang-orang laki-laki, di mana mereka mengendarai pick up yang bertulisan Alfa Omega dan menculik secara paksa perempuan atau korban yang ingin diculik untuk dinikahi. Dari video itu kita bisa lihat bahwa kawin tangkap tersebut merupakan praktik kawin paksa yang seharusnya kita hindari atau kita hapus dari adat atau tradisi Indonesia, khususnya kita di Pulau Sumba ini. Jadi itu ini. Terima kasih atas penjelasannya saya. Apakah ada hukum yang mengatur tentang praktik kawin tangkap di Indonesia? Iya ini di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang praktik kawin tangkap, khususnya tentang perkawinan dan pemaksaan. Di mana yang mengatur tentang perkawinan itu berada di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 6 menyatakan bahwa di dalam perkawinan atau pernikahan, kedua belah pihak keluarga, baik dari keluarga wanita serta pria, harus menyetujui secara bersama-sama sehingga adanya pernikahan yang baik. Lalu yang kedua ada tentang KUHP, di mana di dalam kitab undang-undang tentang hukum pidana ini juga mengatur tentang pemaksaan dan penculikan, di mana pelaku praktik kawin paksa ini bisa dijerat dengan KUHP itu tadi dan undang-undang perkawinan itu tadi. Jadi pelaku atau yang melakukan kawin paksa tersebut bisa saja dijerat atau dituntut menggunakan pasal undang-undang tersebut. Jadi sudah sangat mudah bagi kita sekarang, jika tidak menginginkan praktik tersebut, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Luar biasa, terima kasih atas informasinya. Julia, bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda terkait hal ini? Terima kasih Alwi. Awal mulanya saya ditangkap paksa untuk menikah itu, kami satu kampung dan memang dia tuh telah menikahi saya sejak lama. Dan saya tidak pernah menyadari itu kalau dia menyukai saya.
pada satu ketika dia menyatakan perasaannya dia terhadap saya secara langsung dan secara spontan otomatis saya tidak berkait, saya tidak suka dengan dia dan saya menolak dia secara mentah. Seiring dengan berjalannya waktu dia kayak terus memaksa, tapi saya tetap tidak mau. Pada suatu ketika saya sedang berada di rumah dan memang kedua orang tua saya tidak ada pada saat itu. Rumah sedang sepi dan tidak ada seorang pun di situ. Dan hanya saya saja sendiri di rumah. Ketika saya sedang memasak, tiba-tiba datang segerombolan kelompok laki-laki dengan cepat menyergap dan menangkap saya. Di situ saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mau teriak kalau bisa. Karena posisi rumah saat itu juga terpencil dan berada paling jauh dari kota. Kemudian saya ditangkap dan dibawa lagi. Ketika saya telah sampai di rumahnya dia kan, saya bingung harus buat apa. Saya kan menerima saja dengan namun seiring dengan perjalanan waktu, saya juga harus berusaha bagaimana untuk saya keluar dari rumah tersebut karena saya tidak merasa nyaman. Apa yang diperlakukan oleh pelaku ini hanya sekedar menyukai. Memang dia menyukai sekali, tapi cara dia untuk menyukai saya itu sangat terobsesi. Maka saya tidak merasa nyaman. Akhirnya ketika rumah juga sedang sepi dan saya berani untuk melarikan diri. Akhirnya setelah beberapa bulan saya berani untuk melarikan diri dan hidup kembali. Kisah yang sangat menyentuh. Julian, apa dampak dari pengalaman tersebut terhadap hidup Anda? Dampak yang saya alami itu begitu sangat besar, baik dari psikologi, mental saya maupun dari fisik. Dari psikologi itu saya trauma dan hampir-hampir saya tidak mau mengenal orang. Artinya begini, tidak mengenal orang itu kayak takut untuk mengenal siapa saja, baik dia laki maupun perempuan, tidak ada yang saya percaya karena saya anggap semua itu sama karena saat itu kan saya sendiri tidak ada yang membela saya gitu, jadi semuanya saya anggap itu sama. Selain juga itu stigma sosial juga membuat saya sangat sulit karena kan kami terpencil begitu, jadi pandangan orang-orang di situ ya wajar saja gitu. Dan belum ada pasal itu juga belum ada undang-undang dan ini baru berani ada perempuan yang berani untuk memperjuangkan bahwa perempuan itu harus bisa menghapus tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seperti saya. Itu saya tahu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oke, terima kasih Julian. Kita beralih ke Sanya. Sanya, apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ini ada beberapa upaya yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan dan juga ada organisasi non-pemerintahan. Misalnya yang pertama itu ada peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku, yang dimana tadi Mbak Julian berkata bahwa dulunya belum ada undang-undang tentang perlindungan perempuan, tetapi pada tahun 2004 telah munculnya undang-undang perlindungan terhadap perempuan. Itu merupakan peningkatan penegakan hukum dari pemerintah. Lalu ada juga lembaga-lembaga non-pemerintahan seperti melakukan kampanye akan kesadaran masyarakat, di mana kita mendorong masyarakat untuk sadar bahwa adat ini harus dihapuskan, tradisi ini harus dihilangkan dari budaya kita, khususnya budaya Sumba, karena ini memakan banyak korban. Lalu selain itu juga ini ada juga dukungan psikologis dan hukum bagi korban. Kenapa? Karena kita telah mendengar langsung tadi dari korban bahwa dalam dampaknya itu ada dampak fisik dan juga psikologis. Kan kasihan kalau mereka tidak dilindungi, nanti akan jadi kayak tersebar begitu, kayak akan
membengkak angka praktik kawin paksa yang terjadi di kita punya daerah begitu. Lalu selain itu juga ada beberapa negara yang bersatu, yakni dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Lembaga ini dia ini adalah lembaga yang menuntut negara-negara untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, di mana secara tidak langsung lembaga ini atau negara-negara yang bersatu di dalam lembaga ini tadi itu melindungi perempuan di dalam khususnya yang terjerat kawin paksa atau piti rambang. Nah, di situ mereka membentuk lembaga ini supaya pelaku tersebut bisa pikir dua kali lah, begitu ya, bisa dibilang bisa pikir dua kali untuk melakukan praktik kawin paksa tersebut, karena sudah ada beberapa undang-undang atau hukum-hukum yang mengatur tentang kawin paksa tersebut. Jadi sudah cukup banyak sih sebenarnya untuk hukum-hukum atau penanggulangan pemerintah dan juga dari lembaga non pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi kembali lagi dari kesadaran masyarakat, khususnya kita di masyarakat Sumba, karena masih menganggap bahwa kawin paksa itu adalah tradisi, adalah adat begitu ya. Pasti petua-petua di masyarakat Sumba ada yang protes dengan hukum tersebut. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi pasti nanti akan dimengerti, pasti juga akan berkurang tentang praktik kawin paksa yang dilakukan di Indonesia, khususnya di pulau kita ini. Nah, kita hanya bisa berdoa saja supaya nanti masyarakat yang menjalani praktik ini, yang menganggap ini adalah adat, yang menganggap ini adalah tradisi yang baik, supaya bisa sadar, supaya bisa meningkatkan kesadaran mereka sebagai masyarakat yang menganut tradisi, tapi bukan budaya yang menghancurkan seperti praktik kawin paksa ini. Jadi nanti mungkin dalam beberapa tahun atau seiring berjalannya waktu akan ada lagi hukum-hukum atau undang-undang yang mengatur tentang hal-hal tersebut, yang terkhususnya tentang pemaksaan dan perkawinan tersebut tadi. Pasti akan ada sih menurut saya, karena tidak berhenti sampai di sini. Kita percaya bahwa pemerintah nanti akan menanggulangi lagi untuk mencegah atau bahkan menghapus tradisi ini, karena tradisi ini menghancurkan budaya kita. Itu saja. Terima kasih Sani. Kita berdoa saja agar praktik kawin tangkap ini bisa diatasi dengan cepat oleh pemerintah. Oke, kita beralih ke Julian. Apa harapan Anda ke depannya mengenai kawin tangkap? Ini tentunya harapan saya sangat besar, baik itu terhadap masyarakat juga harus sadar akan dampak buruk dari praktik ini, sehingga mereka bukan saja menerima dengan lapang dada atas tradisi seperti itu tadi, yaitu kawin tangkap. Dan sebagai kita juga sebagai negara hukum, tentunya saya juga sangat berharap terhadap pemerintah untuk lebih tegas dalam menindak pelaku, sehingga memberikan perlindungan terhadap korban. Dan saya juga berharap, selain itu juga saya juga berharap untuk terhadap korban-korban mungkin sebelum saya sudah ada korban tapi takut untuk berbicara, untuk mencari keadilan, agar mereka lebih berani, sehingga tidak ada lagi terjadi kawin tangkap selanjutnya. Terima kasih banyak Sanya dan Julian atas wawasan, keberanian, dan pengalaman pribadi yang telah Anda bagikan kepada kita. Diskusi ini sangatlah penting, bukan hanya untuk mengedukasi, tetapi juga untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai isu kawin tangkap yang masih marak terjadi. Dengan mendengar langsung dari mereka yang terlibat dan terpengaruh, kita dapat mengambil pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak negatif dari praktik ini, baik secara psikologis, sosial maupun budaya. Kami berharap melalui perbincangan ini kita semua dapat lebih peka dan aktif dalam menentang tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam kesetaraan perempuan. Penting bagi kita untuk terus menyuarakan penolakan terhadap kawin tangkap dan mendukung langkah-langkah perlindungan yang lebih tegas bagi para korbannya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar
yang telah setia menyimak episode ini. Dukungan dan partisipasi Anda sangat berarti dalam upaya kita bersama menciptakan perubahan positif di masyarakat. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya yang akan membahas berbagai isu penting lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap peduli, berbagi pengetahuan, dan mari bersama-sama kita ciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Terima kasih.